Halo guys, sebelumnya apakah kalian tahu bagaimana sebuah dinasti bisa mencapai puncak kejayaan ekonomi lalu perlahan mengalami kemunduran? Dan apa saja yang bisa kita pelajari dari perjalanan itu? Nah, presentasi ini akan menjawab melalui kajian pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah. Simak dan tonton video berikut. Baiklah, langsung saja di sini ada latar belakang. Latar belakang dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi merupakan salah satu periode emas dalam sejarah Islam. Terletak di Baghdad yang menjadi pusat ekonomi perdagangan dan ilmu pengetahuan dunia. Pada masa ini, sistem ekonomi Islam berkembang pesat dengan dukungan kebijakan khalifah, peran ulama, serta interaksi perdagangan global. Dengan kebijakan fiskal yang adil, pengelolaan bait al-mal, serta perkembangan instrumen keuangan seperti sak dan hawalah, menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa itu telah mencapai ke tingkat kematangan. Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-13, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran akibat lemahnya pemerintahan, konflik internal, dan korupsi. Puncaknya adalah invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi, menandai akhirnya pusat intelektual dan ekonomi dunia Islam. Baiklah, di slide berikutnya kita masuk ke kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa Abbasiyah. Kondisi sosial pada masa Abbasiyah, masyarakat Abbasiyah terdiri dari berbagai etnis dan agama, seperti Arab, Persia, Turki, Yahudi, dan Kristen. Kondisi ini disebut dengan multikultural. Interaksi multikultural ini memperkaya pemikiran, termasuk dalam bidang ekonomi. Dukungan terhadap pendidikan melahirkan lembaga-lembaga keilmuan seperti Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, yang menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Serta kesejahteraan sosial ditopang oleh sistem zakat, wakaf, dan solidaritas umat Islam yang diwajibkan syariat. Berikutnya ada kondisi politik pada masa Bani Abbasiyah. Kondisi politik pada masa dinasti Abbasiyah itu ditandai dengan dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggantikan dinasti Umayyah. Pusat pemerintahannya berada di Baghdad, yang kemudian berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban dunia Islam. Khalifah Abbasiyah pada masa awal, terutama Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, berhasil membangun pemerintahan yang kuat dan terorganisir, dengan struktur birokrasi diwarnai oleh pengaruh Persia, sehingga administrasi negara lebih sistematis dibanding masa Umayyah. Namun, seiring berjalannya waktu, politik Bani Abbasiyah mulai melemah akibat perebutan kekuasaan, munculnya dinasti-dinasti lokal seperti Buwaihiyah dan Seljuk, serta fragmentasi wilayah kekuasaan. Lalu, kondisi ekonomi pada masa Bani Abbasiyah. Perekonomian pada masa Bani Abbasiyah berkembang pesat karena Baghdad terletak pada jalur perdagangan internasional yang strategis, menghubungkan timur India, Cina, dan barat yaitu Eropa. Sumber utama pendapatan negara ini berasal dari Kharaj, yaitu pajak tanah bagi non-muslim atau muslim yang mengelola tanah negara. Berikutnya ada jizyah, yaitu pajak kepala bagi non-muslim. Seterusnya ada usur, yaitu pajak perdagangan lintas barat.
Dan yang terakhir ada zakat, pajak wajib umat Islam untuk kemaslahatan umat. Semua instrumen keuangan ini dikelola melalui Bait al-Mal yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan untuk kepentingan umum. Slide berikutnya kita masuk kebangkitan pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada perkembangan ilmu ekonomi Islam. Pada masa ini muncul banyak karya ulama yang membahas masalah ekonomi seperti perdagangan, harga pasar, peran negara, hingga distribusi kekayaan. Pemikiran mereka tidak hanya berdasarkan teks syariat, tetapi juga diperkaya oleh pengalaman empiris dalam mengelola masyarakat yang kompleks dan perdagangan global. Nah, ada beberapa tokoh penting, yaitu antara lain adalah Abu Yusuf. Pada tahun 731 sampai 798 Masehi, Abu Yusuf adalah murid Abu Hanifah. Abu Yusuf yaitu penulis kitab-kitab Al-Kharaj yang membahas perpajakan, peran negara, dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya ada Al-Mawardi pada tahun 974 sampai 1058 Masehi. Al-Mawardi penulis Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang menjelaskan tentang keuangan publik, zakat, kharaj, dan administrasi pemerintahan. Dan yang terakhir ada Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Meski Ibnu Khaldun lahir setelah masa kejayaan Bani Abbasiyah, pemikirannya dipengaruhi warisan intelektual Bani Abbasiyah, khususnya dalam teori siklus peradaban, pasar, dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua ada inovasi ekonomi dan keuangan. Pada masa ini, lahirlah instrumen keuangan, diantaranya ada wakaf. Wakaf ini berfungsi membiayai pendidikan, masjid, rumah sakit, dan fasilitas sosial. Selanjutnya ada hawalah. Hawalah itu sebagai sistem transfer uang sederhana yang memungkinkan perdagangan lintas negara tanpa harus membawa uang tunai. Yang terakhir adalah sak. Sak itu cek. Nah, sak yang menjadi cikal bakal sistem perbankan modern. Perdagangan dapat menarik atau mencairkan dana di berbagai wilayah tanpa membawa koin emas atau perak. Yang ketiga ada perdagangan internasional. Baghdad menjadi pusat pertemuan perdagangan dari Asia, Afrika, dan Eropa. Kota ini bukan hanya sekedar pasar ekonomi, tetapi juga pusat pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Hubungan dagang dengan Cina melalui jalur sutra serta dengan India, Afrika Timur, dan Andalusia ini memperkuat posisi ekonomi Abbasiyah di dunia intelektual. Selanjutnya ada peran negara dalam ekonomi. Negara Bani Abbasiyah berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, menetapkan kebijakan fiskal, serta mendukung distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf. Khalifah juga memiliki kewajiban untuk mengawasi harga agar tidak terjadi penindasan dalam perdagangan (hizbah). Nah, lembaga mustahib yaitu pengawasan pasar berfungsi untuk memastikan praktik dagang sesuai syariat. Nah, kita masuk ke masa keruntuhan ekonomi dan pemikiran Islam pada akhir Bani Abbasiyah. Setelah mengalami masa kejayaan selama beberapa abad, dinasti Bani Abbasiyah perlahan mengalami kemunduran yang berujung pada keruntuhan Baghdad pada tahun 1258 Masehi akibat serangan Mongol. Kemunduran ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga satu faktor penyebab kemunduran yaitu ekonomi.
sini ada kelemahan pemerintah. Maksudnya, pemerintahan Bani Abbasiyah pada periode akhir semakin lemah karena konflik internal, perebutan kekuasaan, dan dominasi militer asing. Hal ini membuat stabilitas politik goyah dan mengganggu aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada beban pajak yang berat. Untuk membiayai perang dan kehidupan istana, pemerintahan meningkatkan pungutan pajak. Pajak yang berlebihan menekan masyarakat dan melemahkan produktivitas pertanian maupun perdagangan. Selanjutnya ada menurunnya perdagangan internasional. Menurunnya perdagangan internasional atau ketidakstabilan politik menyebabkan jalur perdagangan tidak aman. Perdagangan internasional mulai mencari alternatif jalur lain, sehingga Baghdad kehilangan posisinya sebagai pusat perdagangan dunia. Yang terakhir ada invasi Mongol. Nah, invasi Mongol pada tahun 1258 ini menjadi akhir dari dinasti Bani Abbasiyah. Serangan Hulanggu Khan yang menghancurkan Baghdad, membumi hanguskan infrastruktur, membunuh ribuan ulama, serta memutus rantai keilmuan dan ekonomi yang telah dibangun selama berabad-abad. Bait al-Mal runtuh, sementara pasar-pasar dan lembaga keuangan lumpuh. Selanjutnya, yang kedua ada dampak terhadap pemikiran ekonomi Islam. Dampaknya ada banyak karya intelektual hancur akibat penyerangan Mongol, sehingga transmisi ilmu menjadi terputus. Aktivitas ilmiah dan ekonomi berpindah ke pusat-pusat lain seperti Kairo, Andalusia, dan kemudian Turki Utsmani. Pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi karena fokus masyarakat bergeser pada upaya mempertahankan diri dan membangun kembali peradaban. Yang ketiga ada pergeseran peran sosial ekonomi. Meski runtuh secara politik, lembaga-lembaga Islam seperti wakaf dan zakat tetap berfungsi dalam membantu masyarakat. Namun, skala dan efektivitasnya tidak lagi besar pada masa kejayaan Bani Abbasiyah. Yang keempat, warisan Abbasiyah. Meskipun mengalami keruntuhan, pemikiran ekonomi pada masa Bani Abbasiyah meninggalkan warisan yang sangat berharga, seperti konsep keuangan publik dari Abu Yusuf dan Al-Mawardi, mekanisme pasar dan harga dari Ibnu Khaldun, serta instrumen keuangan seperti cek dan hawala itu menjadi warisan. Nah, warisan inilah yang menjadi fondasi bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada era selanjutnya, khususnya di bawah Turki Utsmani dan kebangkitan Islam modern. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu penyebab kemunduran dan keruntuhan dinasti Bani Abbasiyah. Di sini ada fragmentasi politik. Fragmentasi politik, yaitu luasnya wilayah Bani Abbasiyah membuat pengendalian pusat semakin sulit. Munculnya dinasti semi-otonom seperti dinasti Aghlabiyah di Afrika Utara, Tuluniyah di Mesir, hingga Andalusia yang terpisah, melemahkan otoritas khalifah di Baghdad. Fragmentasi inilah yang menyebabkan hilangnya kesatuan politik dan ekonomi. Yang kedua ada konflik internal. Perebutan kekuasaan antara anggota keluarga khalifah dan dominasi kelompok militer asing seperti Turki Seljuk dan Mamluk membuat otoritas khalifah semakin lemah. Kekuasaan yang seharusnya dipegang oleh khalifah beralih ke tangan wazir, gubernur, atau panglima militer, sehingga stabilitas politik terganggu. Yang ketiga ada beban pajak tinggi. Untuk membiayai perang, pembangunan istana, dan gaya hidup politik, pemerintahan meningkatkan beban pajak. Pajak yang berlebihan melemahkan produktivitas pertanian, menurunkan kesejahteraan rakyat, serta mengurangi daya asing perdagangan. Akibatnya basis ekonomi negara menjadi rapuh. Yang keempat ada menurunnya perdagangan internasional. Kondisi politik yang tidak stabil membuat jalur perdagangan darat dan laut menjadi tidak aman.
para pedagang mulai mencari rute alternatif di luar wilayah Bani Abbasiyah. Hal ini menyebabkan Baghdad kehilangan peran strategisnya sebagai pusat perdagangan dunia, sehingga pendapatan negara menurun drastis. Yang terakhir ada invasi Mongol. Serangan Hulagun Khan ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi merupakan pukulan terakhir bagi dinasti Bani Abbasiyah. Kota dihancurkan, perpustakaan Bait al-Hikmah dibakar, pasar-pasar dirusak, dan ribuan ulama terbunuh. Bait al-Mal runtuh sehingga sistem keuangan dan ekonomi Islam yang sudah mapan hancur total. Peristiwa ini menandai berakhirnya kejayaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Meskipun kekuasaan simbolis Bani Abbasiyah sempat bertahan di Kairo di bawah perlindungan Mamluk. Oke, kesimpulan. Dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi merupakan periode emas dalam sejarah peradaban Islam, di mana pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat. Seiring dengan stabilitas politik, posisi strategis Baghdad, sistem fiskal yang teratur, dukungan terhadap ilmu pengetahuan, serta berkembangnya perdagangan global. Tokoh-tokoh ekonomi Islam seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun lahir pada masa ini, menghasilkan karya yang monumental dalam bidang keuangan politik, pasar, harga, hingga tata kelola negara. Sejarah Bani Abbasiyah memberikan pelajaran penting bagi konteks modern, di antaranya pentingnya stabilitas politik, peran ilmu pengetahuan, diversifikasi ekonomi, keterlibatan dalam perdagangan global, serta ketahanan ekonomi yang tidak terpusat pada suatu wilayah saja. If the sun refused to shine,